نبيك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain kata alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya memberikan kita kesehatan, kesempatan dan nikmat iman yang melekat dalam hati kita sehingga kita masih sempat hadir untuk menunaikan salat subuh kita secara berjamaah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat yang penuh mubarakah ini, Jumat tanggal 7 November 2025. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Setiap langkah kita menjadi suatu nilai pahala. Untuk dianggap tidak lalai dalam kegiatan yang mulia ini, marilah kita selalu senantiasa mengirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita kariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Mudah-mudahan selalu tercurahkan ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi uswatun hasanah, pedoman hidup terbaik kita di dunia sehingga di hari kiamat kala kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini izinkan Al-Fakir menyampaikan tentang beberapa hal pahala. Ada 3 amalan yang tidak akan terputus. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala iza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3, yakni sedekatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmi yang tafi'u bi, ilmu yang bermanfaat, atau waladun solihi yad'u lahu, dan anak soleh yang selalu mendoakan ibu, selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini menjadi bahwa ada 3 hal amalan yang tidak akan terputus walaupun kita meninggal dunia. Pahalanya terus mengalir. Yang pertama tadi adalah sedekah jariyah. Apa artinya sedekah jariyah? Sedekah yang kebaikan atau pahalanya tidak akan terputus. Artinya pahala sedekah itu terus walaupun dia telah meninggal, maka pahalanya akan terus mengalir sampai kebaikan atau pahala tersebut karena suatu hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah titipkan kepada kita harta
rezeki, maka di sana ada hak untuk fakir miskin, ada hak untuk yatim piatu, ada hak buat keluarga kita. Maka kita nafkahkan dari harta yang kita dapatkan adalah harta yang halal, halal dan baik, dan kita nafkahkan di jalan yang baik, maka pahalanya tetap mengalir walaupun nanti kita sudah meninggal dunia. Yang penting luruskan niat kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita infakkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi pahala yang baik, terus mengalir pahala. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang membawa pemiliknya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengamalkan ilmu itu untuk kepentingan masyarakat, keluarga dan lainnya. Semua orang wajib bagaimana menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Ilmu jika tidak diamalkan bagi pohon yang tak berbuah. Ilmu dia tetap bagaimana mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia, karena kita sudah mengamalkan ilmu yang tadi. Ilmu yang kita amalkan adalah ilmu karena mengamalkannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, ilmu yang menuntut orang menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya, wahai Ali, mana yang kau pilih, ilmu atau harta? Ali menjawab, ilmu. Sehingga dengan ilmu ia pilih, harta pun ikut kepadanya. Ilmu ia dapat dia amalkan untuk para sahabat. Maka ilmu yang dimiliki Sayyidina Ali bin Abi Thalib terus mengalir. Mengapa? Karena dia amalkan ilmunya dengan ikhlas. Tidak ada karena mengharapkan pujian, bukan karena harta, mencari uang untuk digaji. Yang penting diamalkan ilmu itu, biarkan gaji itu yang mengalir sendiri. Karena keikhlasan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan, ilmu itu bermanfaat kepada murid-murid kita. Ilmu itu bermanfaat buat keluarga kita, buat masyarakat. Hal yang terakhir adalah anak yang soleh. Anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Anak soleh selalu mendoakan kedua orang tuanya, baik sebelum atau sesudah sholat. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kedua orang tua kami, sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami. Dan adapun anak bisa menjadi penyebab orang tua masuk surga dan neraka, tergantung didikan orang tua. Jika orang tuanya mendidiknya dengan benar, insya Allah dia masuk surga. Jika tidak, maka dia akan masuk neraka. Maka dari itu, kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai yang menjadi tanggung jawab pemimpin, khusus laki-laki, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga keluargamu daripada siksa api neraka. Artinya jaga keluarga ini, kita bimbing, kita bina pendidikan agama Islam,
untuk bagaimana anak-anak kita bisa belajar mengaji, membaca Al-Quran. Bagi agama-agama lain membaca kitab-kitabnya, belajar pentingnya iman, belajar pentingnya ikhlas, belajar pentingnya kasih sayang. Karena semua agama mengajarkan tentang penting bagaimana meraih pahala, menuju surga jauh daripada neraka. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk ke neraka, untuk minum minuman keras, untuk merampok, mencuri, berzina. Semua agama mengajarkan untuk meraih pahala, menuju surga. Sebarkan kebaikan, sebarkan salam, berkorban untuk agama. Sebagai kesimpulan, ada 3 amalan yang tidak akan terputus, pahalanya terus mengalir. Yang pertama tadi adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang selalu mendoakan orang tua. Itulah anak yang soleh. Mungkin hanya ini yang sempat saya sampaikan. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq was-sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.